Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Putri Darmayanti, NIM 21121257, kelas SI 05. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Strategis Manajemen and Business Knowledge. Daftar isi. Di sini ada 3 chapter. Chapter pertama yang berjudul Basic Concept of Strategic Management. Konsep dari manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut para ahli, Fred R. David, manajemen strategis adalah seni dan ilmu. Merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang menurut William F. Goltz, manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan strategis yang efektif untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Tahap-tahap strategis manajemen. Yang pertama, tetapkan visi Anda. Tujuan dari penetapan tujuan adalah untuk memperjelas visi untuk bisnis Anda, mendefinisikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, kumpulkan dan analisa informasi. Analisa adalah tahap kunci karena informasi yang diperoleh pada tahap ini akan membentuk dua tahap berikutnya. Yang selanjutnya, merumuskan strategis. Masalah yang dihadapi perusahaan harus memprioritaskan lebih dari kepentingan individual. Setelah diprioritaskan, mulailah merumuskan strategis. Yang selanjutnya, terapkan strategis Anda. Implementasi strategi yang sukses sangat penting untuk keberhasilan usaha bisnis. Selanjutnya, evaluasi dan kontrol. Evaluasi strategis dan tindakan kontrol termasuk pengukuran kinerja, tinjauan yang konsisten terhadap masalah internal dan eksternal, dan membuat tindakan korektif bila perlu. Manfaat manajemen strategis. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan ditinjau, membantu organisasi beradaptasi pada perusahaan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan semakin berisiko. Aktivitas membuat strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang terakhir, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Chapter kedua berjudul Corporate Governance. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Tanggung jawab Dewan. Yang pertama, menetapkan strategi, arah, misi, atau visi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mempekerjakan dan memberhentikan CEO dan manajemen puncak. 3. Mengontrol, memantau, atau menguasai manajemen puncak. 4. Meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Yang kelima, memperhatikan kepentingan pemegang saham. Peran Dewan dalam manajemen strategis. Yang pertama, monitor. Dengan bertindak komitnya, Dewan dapat mengikuti perkembangan di dalam dan di luar perusahaan. Yang kedua, evaluasi dan pengaruh. Dewan dapat memeriksa proposal atau keputusan tindakan, setuju atau tidak setuju, dengan mereka memberikan saran dan menawarkan saran dengan garis besar alternatif. Peran manajemen puncak. Fungsi manajemen puncak biasanya dilakukan oleh CEO korporasi berkoordinat dengan COO, Chief Operating Officer, atau Presiden, Wakil Presiden Eksekutif. Kepemimpinan eksekutif dan strategis. Kepemimpinan eksekutif dapat mengarahkan kegiatan menuju pencapaian perusahaan tujuan. Kepemimpinan eksekutif penting karena menentukan nada atau keseluruhan perusahaan. Chapter ketiga berjudul Social Responsibility and Ethics in Strategic Management. Tanggung jawab sosial mengambil keputusan strategis hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan swasta memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang melampaui penghasilan keuntungan. Tanggung jawab perusahaan bisnis ada 4. Tanggung jawab bisnis kontrol. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi manajemen
tanggung jawab ekonomi, 2 tanggung jawab hukum, 3 tanggung jawab etis, dan 4 tanggung jawab diskresi. Contoh tabelnya. Relatif moral. Beberapa orang membenarkan posisi mereka yang tampaknya tidak etis dengan menyatakan bahwa tidak ada kode etik yang mutlak dan bahwa moralitas itu relatif. Sederhananya, relatif moral mengklaim bahwa moralitas relatif terhadap beberapa standar pribadi, sosial, atau budaya dan tidak ada mode untuk memutuskan apakah satu keputusan lebih baik dari yang lain pada satu waktu atau lainnya. Relatif dibagi menjadi 4, yaitu relatif naif, relatif peran, relatif kelompok sosial, dan relatif budaya. Berikut referensi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.